Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya ditemani oleh Lulu Simpus habis mandi. Jadi kalau habis mandi ini sukanya duduk di meja bermanja-manja. Baiklah, saya mulai saja ya. Jangan dipedulikan pusna yang di meja saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memprediksi tentang Krisdayanti dengan Ashanty. Kalau saya perhatikan, permasalahan Krisdayanti dengan Aurel dan Asril ini sebenarnya permasalahan yang sederhana. Saya ada penglihatan jika kalau Krisdayanti ini sebenarnya merasa tersisihkan karena sudah jauh hubungannya dengan anak-anaknya. Aurel dengan Asril sekarang ini lebih dekat kepada Ashanty, dan itu membuat hati Krisdayanti merasa tersisihkan. Kedudukannya merasa sudah tergantikan oleh Ashanty, walaupun sebenarnya seorang ibu kandung mestinya berbahagia dan merasa nyaman dan tenang jika anak kandungnya diasuh oleh ibu sambung yang begitu baik. Jadi merasa tersisihkan ini bisa menimbulkan perasaan iri, cemburu, dan lain sebagainya yang bisa berakibat tumbuhnya rasa ketidaksukaan. Jadi intinya seperti itu menurut saya. Kurangnya miskomunikasi, kemudian merasa terabaikan karena anaknya sudah menemukan sosok yang begitu disayanginya. Jadi Krisdayanti ini merasa tersisihkan. Ini nanti saya lihat bagaimanakah perasaan Krisdayanti pada Ashanty ya, seperti apa. Nah, untuk sipus ini abaikan ya. Saya pojok dulu ya. Satu, dua, tiga. Ada kabar baik, semoga bisa suasananya bisa damai kembali, bisa cair kembali. Kartu yang keluar seperti ini ya, simbol ekro, simbol dari pikiran Krisdayanti menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini. Kemudian ini simbol burung, hubungan yang bisa pergi sewaktu-waktu, dan di sini ada kabar baik, juga ada menara, simbol sebuah cita-cita yang bisa tergapai. Kemudian di sini ada simbol matahari. Simbol matahari ini simbol yang bagus, saling support, saling menyinari. Jadi perasaan Krisdayanti terhadap Ashanty yang tadinya agak kurang harmonis, kemungkinan dikarenakan rasa kecemburuan karena anaknya lebih dekat pada Ashanty dan lain sebagainya. Namun hal itu pada akhirnya akan ditepiskan sendiri oleh Krisdayanti yang dilambangkan burung ini ya. Dilambangkan burung ini, jadi Krisdayanti sudah berusaha untuk lebih bijaksana kembali menyikapi permasalahan ini, dan itu berbuah adanya kabar baik terhadap hubungan Krisdayanti, Aurel, Asril, Ashanty, dan keluarga Anang tentunya ya. Apa yang diharapkan pada akhirnya akan bisa tercapai dan saling mensupport ya, satu sama lain. Jadi hubungan Krisdayanti dengan keluarga Anang Hermansyah pada akhirnya bisa membaik kembali dikarenakan pikiran Krisdayanti yang tadinya merasa tersisih karena anaknya lebih dekat pada Ashanty, akhirnya diluruskan sendiri, ditepis sendiri
oleh Krisdayanti dan dia berusaha untuk memperbaiki diri yang disimbolkan dengan adanya kabar baik menuju sebuah hubungan yang lebih baik dan lebih mensupport saling menyinari ini. Seperti itu ya hubungannya ke depannya Krisdayanti dengan keluarga Anang Hermansyah. Kemudian apakah kondisi yang seperti ini masih jauh atau sudah akan terjadi? Saya ambil 5 kartu lagi. Satu, ketenangan. 2, masih jauh, ada kabar buruk. Tekanan. Jadi kartu di sesi pertama tadi yang hasilnya jika mereka masih ada kesempatan untuk menjalin hubungan lebih baik lagi, itu masih harus melalui proses ya, dikarenakan ada simbol kabar buruk yang artinya kondisi yang membaik tadi perlu sebuah proses, mungkin harus berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mencairkan kondisi suasana yang seperti saat ini. Ini ada simbol ketenangan, simbol kabar buruk, simbol kondisi adanya sebuah tekanan, simbol perempuan ini, kemudian simbol anak-anak, yang artinya sebuah ketenangan yang kita harapkan untuk melihat mereka dari keluarganya Krisdayanti yang baru dengan keluarga Anang bisa membaik dengan segera. Kenyataannya ini ada kabar buruk. Jadi untuk bisa membaik segera itu seakan tidak mungkin ya. Jadi perlu proses, perlu waktu yang bisa memakan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dikarenakan kondisi saat ini mereka lagi menghadapi sebuah tekanan Raja bawa pedang, sebuah kondisi yang begitu rumit untuk saat ini, sehingga untuk perbaikan kembali dalam waktu dekat sepertinya hal yang susah untuk digapai. Kemudian ini ada simbol Krisdayanti keluar dan simbol anak-anak keluar. Jadi Krisdayanti ini menghadap sebuah tekanan dalam kehidupannya dalam menjalani hubungan dengan anak-anaknya. Untuk saat ini ada Raja bawa pedang yang harus berhadapan dengan Krisdayanti. Sedangkan Krisdayanti ini di belakangnya ada anak-anaknya. Jadi untuk menjalin hubungan dengan anak-anaknya, Krisdayanti harus menyelesaikan dengan kondisinya sendiri, ya, menyelesaikan kondisinya sendiri, ya, yang dilambangkan Krisdayanti menghadap Raja bawa pedang. Sebuah kondisi di mana Krisdayanti harus bisa menyelesaikan, mengurai apa yang terjadi dalam kehidupannya sehingga bisa kembali menjalin hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Jadi harus bisa meluruhkan egonya, harus bisa menjalin kedekatan, gimana caranya, seperti itu. Jadi Raja bawa pedang ini sebuah kondisi yang menekan Krisdayanti dalam menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Sebenarnya juga menderita, tapi dia nggak bisa berbuat banyak dikarenakan di hadapannya ada sebuah penekanan di belakangnya ternyata anak-anak lebih dekat pada Asati. Seperti itu. Sebenarnya kasihan juga ya. Seperti itu kondisinya, di mana Krisdayanti ini semacam tidak melangkah salah, namun dia merasa tertekan kejiwaannya karena di hadapannya dia harus menghadapi sebuah penekanan yang harus begini. Namun di belakangnya sebagai sosok ibu dia merasa tersisihkan karena anak-anaknya ternyata juga lebih dekat kepada ibu sambungnya. Jadi permasalahannya sebenarnya sepele ya. Yang pertama, karena Krisdayanti dengan anak-anaknya ini
Mungkin kurang komunikasi yang lebih dekat. Kedua, merasa tersisihkan karena anak-anaknya lebih dekat kepada Asanti, sehingga hal itu membuat adanya rasa kekecewaan, namun nggak berani diungkapkan karena takutnya nanti bagaimana, dan kekecewaannya itu disimpan sendiri yang akhirnya menjadi blunder semacam ini. Bom waktu yang bisa meledak, jadinya seperti ini. Sesuatu kekecewaan yang disimpan terus akan bisa meledak suatu saat nanti. Jadi baik Krisdayanti, Aurel dan Asril masing-masing ada kekecewaan yang dipendamnya. Kalau Aurel dan Asril ini kekecewaan dari kehidupan masa lalunya, dimana dia masih kecil sudah ditinggal ibunya, kemudian dia menghadapi perjuangan hidup yang begitu berat dengan ayahnya. Itu kalau penderitaan Aurel dengan Asril yang mungkin tak akan bisa dilupakan sampai akhir hayatnya, karena penderitaan itu begitu lekat di dalam memorinya. Sedangkan untuk Krisdayanti, kekecewaan itu berasal dikarenakan dia merasa tersisihkan karena anaknya ternyata lebih dekat pada ibu sambungnya. Akan tetapi sebenarnya ini nggak perlu dipermasalahkan loh ya. Kalau seseorang ibu tentunya harusnya bahagia dan gembira dan merasa tenang dan nyaman jika anak kandungnya diasuh oleh ibu sambung yang begitu tulus mengasihinya. Karena image ibu tiri itu kebanyakan negatif ya, tapi tidak dengan Asanti ya. Asanti ini begitu tulus mengasihi kedua anak tersebut, menyayangi, sehingga yang namanya anak-anak dia bisa merasakan kasih sayang yang tulus atau yang bagaimana itu bisa merasakan dengan hatinya, sehingga dekat dengan siapa, disitulah dia menemukan sosok kebahagiaan, sosok pelindung untuk dirinya. Jadi jangan menyalahkan Asanti kalau ternyata Asanti bisa mengambil hati anak-anak, karena ketulusan itu akan berbuah sesuatu yang indah pada waktunya. Demikian saja untuk prediksi Krisdayanti dengan Asanti. Semoga keluarga Asanti dengan keluarga Krisdayanti bisa harmonis kembali, menjalin kedekatan kembali. Jangan perang status di media sosial karena itu akan menjadi konsumsi publik. Lebih baik bersanding, bertemu muka antar keluarga, duduk dalam satu meja, dibicarakan permasalahannya dengan kerendahan hati ya, tidak dengan ego tapi dengan kerendahan hati, sehingga permasalahan ini bisa meredah dan terjalin kembali hubungan yang harmonis. Harapan saya